Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang analisis lingkungan internal atau ALI dan analisis lingkungan eksternal ALE dan strategi bersaing pada perusahaan L'Oreal yang beranggotakan 1. Alia Zwanita dengan NIM 2018-11506, 2. Irfan Budi Prasetyo dengan NIM 2018-11518, 3. Umi Yuhrotin dengan NIM 2018-11548, 4. Ahmad Irkam dengan NIM 2018-11549, 5. Muhammad Khairul Niam dengan NIM 2018-11551, 6. Minka Nafisatul Izzah dengan NIM 2018-11556. Bab 1. Sejarah dan profil perusahaan. Sejarah L'Oreal. Grup L'Oreal adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Prancis. Fokus utama grup L'Oreal adalah industri perawatan diri. Eugène Paul Sculpteur adalah pendiri Société Française de Teintures Informatives pour Cheveux atau French Hermes Hair Color.co yang sekarang dikenal dengan L'Oreal. Sebagai seorang ahli kimia Prancis muda dan lulusan Institut de Crime Appliqué de Prancis, Eugène Sculpteur mengembangkan perusahaan L'Oreal pada tahun 1907. Sculpteur wafat pada tahun 1957 dan perusahaannya diwariskan kepada anak tunggalnya, Liane Bettencourt. CEO Grup L'Oreal sekarang dipegang oleh Jean-Paul Agon, perusahaan yang telah 30 tahun jadi market leader industri kecantikan di seluruh dunia ini punya 32 brand terbesar di 140 negara dan 82.880 karyawan. Grup L'Oreal hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 1979 dengan mendistribusikan Lancome, salah satu merek luxury. Beberapa merek grup L'Oreal lainnya pada kategori luxury di tahun-tahun berikutnya pun turut meramaikan pasar Indonesia, seperti parfum Guy Laurent, Fiacre, dan Ralph Lauren. Pada tahun 1985, Grup L'Oreal menjalin kerjasama dengan perusahaan lokal dan mendirikan perusahaan manufaktur, PT Solar Indonesia. Profil L'Oreal. L'Oreal adalah salah satu perusahaan kosmetik dan kecantikan terbesar di Indonesia. Perusahaan ini telah berdiri lebih dari 1 abad, tepatnya pada tahun 1909. L'Oreal didirikan oleh seorang peneliti dan ilmuwan kimia bernama Eugène Sculpteur. Dia mengabadikan dirinya semata-mata untuk satu bisnis, yakni kecantikan. Ini adalah bisnis yang kaya makna karena memungkinkan semua individu untuk mengekspresikan kepribadian mereka dan mendapatkan rasa percaya diri dan membuka diri terhadap orang lain karena kecantikan adalah bahasa. L'Oreal membeli inovasi kosmetik bermutu, aman, dan yang terbaik. Perusahaan tersebut mengejar tujuan untuk memenuhi kebutuhan kecantikan yang tak terbatas dari seluruh dunia, karena kecantikan adalah universal. L'Oreal terus melakukan penelitian untuk mengekspor dan menciptakan produk masa depan, karena kecantikan adalah ilmu. Itu juga menyediakan produk yang meningkatkan kesejahteraan, memobilisasi kekuatan yang inovatif untuk melestarikan keindahan planet ini dan mendukung masyarakat lokal. Ini adalah tantangan yang merupakan sumber inspirasi dan kreativitas untuk L'Oreal. Perusahaan yang mempekerjakan 68.900 pekerja ini memiliki ambisi untuk mendapatkan konsumen lebih dari 1 miliar di seluruh dunia dengan menciptakan produk-produk kosmetik yang memenuhi keragaman keindahan tak terbatas. Selanjutnya dilanjutkan oleh Irfan.
Bab 2. Visi dan misi L'Oreal. 1. Visi L'Oreal meraih 1 miliar konsumen terhadap tambahan di seluruh dunia dengan cara menciptakan produk-produk kosmetik yang dapat memenuhi beragam kebutuhan konsumen yang tidak terbatas. 2. Misi L'Oreal. A. Kecantikan itu bahasa. L'Oreal telah menetapkan misi untuk menawarkan inovasi kosmetik terbaik dalam hal kualitas, efektivitas, dan keamanan bagi pria dan wanita di seluruh dunia. Kami mencapai misi tersebut dengan mempertemukan kebutuhan tak terbatas akan aspirasi kecantikan di dunia. B. Kecantikan itu universal. Sejak ditemukan oleh seorang ilmuwan perusahaan, kami senantiasa berupaya mencari penemuan baru. Armada penelitian kami yang unik terus mengeksplorasi bidang-bidang baru dan menciptakan produk-produk masa depan. Seraya mengukir inspirasi dari beragam ritual kecantikan di berbagai belahan dunia. Kecantikan itu ilmu. Menyediakan akses terhadap produk-produk yang meningkatkan kesejahteraan, mobilisasi kekuatan inovatif, dan untuk melestarikan keindahan planet dan mendukung masyarakat lokal. Inilah yang menjadi tantangan sekaligus sumber inspirasi dan kreativitas. Kecantikan itu komitmen. Dengan menekankan pada keragaman di dalam tim, serta karyawan akan portofolio mereka, merek yang turut melengkapi, L'Oreal telah menjadikan universalisasi kecantikan sebagai salah satu program utama di tahun-tahun mendatang. L'Oreal menawarkan kecantikan bagi semua. Bab 3. Analisis lingkungan eksternal. Yang dimaksud dengan analisis mikro adalah faktor-faktor lingkungan di luar perusahaan yang memberi pengaruh secara langsung dan cukup kuat pada perusahaan dalam proses pengambilan keputusan pemasaran. Seperti lingkungan makro, lingkungan mikro ini juga merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan. Walaupun tidak tertutup kemungkinan bagi perusahaan juga dapat mempengaruhi secara timbal balik pada faktor-faktor lingkungan mikro. Faktor-faktor lainnya adalah 1. Pemasok. Pemasok merupakan suatu lembaga yang membantu perusahaan dalam memasok kebutuhan perusahaan untuk memproduksi barang dan jasa. Kekuatan tawar pemasok mempengaruhi intensitas persaingan dalam suatu industri, terutama ketika jumlah pemasok banyak. Ketika hanya ada sedikit bahan baku pengganti yang baik, atau ketika biaya mengganti bahan baku amat tinggi. Perantara pemasaran. Perantara pemasaran memberi pengaruh yang cukup kuat terhadap kesuksesan upaya pemasaran perusahaan karena terkait dengan proses pendistribusian, penjualan, dan pengenalan produk dan jasa yang dihasilkan perusahaan kepada konsumen akhir. Perantara pemasaran biasanya lebih mengetahui keadaan pasar karena terdiri dari para distributor dan pengecer yang berhubungan langsung dengan pembeli atau konsumen. Selanjutnya dilanjutkan. Pelanggan. Perusahaan perlu mengetahui karakteristik dan keinginan pelanggannya yang merupakan para pembeli produk dan jasa yang ditawarkan. Ketika pelanggan terkonsentrasi atau jumlahnya besar, atau membeli dalam jumlah banyak, kekuatan tawarnya merupakan kekuatan utama yang mempengaruhi intensitas pesaing dalam suatu industri. Perusahaan pesaing mungkin menawarkan garansi yang lebih panjang atau pelayanan khusus untuk memperoleh loyalitas pelanggan ketika kekuatan tawar dan konsumen luar biasa. Kekuatan tawar konsumen juga lebih besar ketika produk yang dibeli bersifat standar atau tidak berbeda. Menurut David 2004. Pesaing. Lingkungan pesaing sangat mempengaruhi kesuksesan usaha pemasaran suatu perusahaan untuk meraih pasar sasarannya.
Perusahaan perlu mengetahui berbagai karakteristik dalam lingkungan persaingannya seperti struktur industri, strategi pemasaran, para pesaing, tingkat atau ukuran pesaing, dan aspek persaingan lainnya untuk memberikan nilai yang lebih kepada pelanggannya di bidang pesaing publik, yaitu terdiri dari kelompok masyarakat yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan seperti karyawan, pemegang saham, lembaga keuangan, masyarakat, media massa, dan lembaga swadaya masyarakat. Bab 4. Analisis lingkungan internal. Dalam lingkungan makro terdapat kekuatan-kekuatan uncontrollable yang dapat memberikan peluang atau menimbulkan ancaman bagi perusahaan sehingga perlu dicermati dan ditanggapi oleh perusahaan. Kekuatan-kekuatan lingkungan yang dapat berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dalam perencanaan pemasaran, antara lain demografi, berisikan tentang data kependudukan beserta karakteristik distribusinya. Perusahaan perlu melihat kecenderungan demografi utama dan karakteristiknya karena dapat berimplikasi pada pengambilan keputusan dalam perencanaan pemasaran. Misal, data pertumbuhan tingkat jumlah kelahiran bayi yang meningkat merupakan informasi penting bagi pemasaran untuk mengetahui adanya potensi pasar akan produk perlengkapan bayi dan susu formula. Kondisi ekonomi. Hal-hal yang terkait antara lain distribusi pendapatan, tabungan, hutang atau ketersediaan kredit. Pemasar perlu memperhatikan kecenderungan-kecenderungan utama dalam pendapatan dan pola pengeluaran rumah tangga yang dipengaruhi oleh faktor tingkat harga dan inflasi. Misal, di saat tingkat inflasi tinggi yang ditandai oleh adanya peningkatan harga barang-barang di pasaran, maka tingkat konsumsi masyarakat cenderung menurun dan tingkat minat untuk menabung menjadi tinggi. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Irham. Lingkungan teknologi. Perubahan teknologi membawa dampak pada perubahan gaya hidup dan pola konsumsi pasar. Untuk itu dibutuhkan adanya inovasi penelitian dan pengembangan atau R&D untuk menciptakan ide-ide kreatif produk baru yang berorientasi pasar karena adanya kebutuhan konsumen yang perlu terpenuhi. Politik dan hukum. Keputusan pemasaran sangat dipengaruhi oleh perkembangan dalam lingkungan politis yang terdiri dari hukum, badan pemerintah, dan kelompok berpengaruh. Sosial dan budaya. Pergeseran nilai budaya, cara hidup, nilai-nilai sosial, keyakinan, dan kesenangan dari suatu masyarakat perlu mendapat perhatian pemasar karena dapat mempengaruhi perubahan pemasaran. Misal, adanya gaya hidup dari kalangan menengah ke atas membawa dampak pada kebijakan periklanan dan menekankan pada unsur estetis dan kesan glamor. Lingkungan fisik atau alam. Pemasar perlu memperhatikan hal-hal seperti keterbatasan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan meningkatnya polusi dan biaya energi untuk penentuan program pemasaran suatu produk. Bab 5, analisis SWOT, kekuatan atau strength. Kekuatan utama dari perusahaan adalah melanjutkan penelitian dan inovasi dalam keindahan bunga yang menjamin bahwa kosmetik L'Oreal menawarkan yang terbaik untuk konsumen mereka. Dedikasi mereka untuk penelitian mereka yang terus-menerus membuat mereka pemimpin dalam industri kosmetik tumbuh meskipun persaingan di pasar. Kekuatan lain grup L'Oreal adalah kegiatan dikembangkan di bidang kosmetik serta dalam dermatologis dan farmaceutical bidang dalam rangka untuk menempatkan konsentrasi lebih dalam kegiatan-kegiatan khusus mereka. Kegiatan kosmetik dari L'Oreal dibagi menjadi 5 kelompok. Kelemahan atau weakness.
Mungkin salah satu kelemahan perusahaan besar yang dihadapi adalah struktur organisasi yang terdesentralisasi. Hal ini juga merupakan bagian dari L'Oreal kesulitan yang dihadapi karena banyak subdivisi perusahaan. Ada juga kesulitan dalam kontrol dari L'Oreal. Mungkin ini juga karena akhir iklan yang tinggi dan pemasaran serta lebar perusahaan. Akhirnya koordinasi dan pengendalian kegiatan dan citra di pasar dunia juga dipandang sebagai suatu kelemahan dalam bagian dari L'Oreal. Karena strategi pemasaran di seluruh dunia ada juga dismiliratis membawa dalam kampanye produk L'Oreal untuk apa gambar mereka untuk proyek. Selanjutnya akan diteruskan oleh Koiruni Am. Peluang atau opportunity. L'Oreal perusahaan berkonsentrasi pada produk kosmetik yang meningkatkan perempuan dari segala usia. Meningkatnya permintaan untuk produk kecantikan, L'Oreal memberikan kesempatan untuk fokus di bidang spesialis mereka, terutama pada tata rambut dan warna, perawatan kulit, kosmetik, dan minyak wangi. Sebagai merek kosmetik terkemuka memberi mereka tepi untuk terkenal gambar mereka. Peluang juga berasal dari pertumbuhan pasar mereka yang berkisar dari kaya, umur, dan juga masa negara-negara maju. Kesempatan yang lain, L'Oreal harus mengambil keuntungan dari pasar mereka adalah lebih besar pangsa karena berbagai paten yang dicatat oleh perusahaan. Ancaman atau threat. Sebuah ancaman bagi kelompok L'Oreal juga meningkatnya kompetisi dalam bidang merek kosmetik karena penambahan kesinambungan untuk bidang kosmetik. Masih ada bahaya bahwa merek lain bisa melampaui keuntungan dari L'Oreal. Ancaman lain kepada perusahaan adalah penurunan ekonomi yang cukup jelas di negara-negara lain tersebut sehingga bisa menyakiti kemungkinan laba yang lebih tinggi bagi perusahaan. Bab 6. Analisis implementasi strategi. Yang pertama, memuaskan pelanggan atau produk dan harga. L'Oreal Group dikenal untuk inovasi mereka yang terus-menerus untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan yang mereka tawarkan kepada konsumen mereka. Bagian dari rencana strategis mereka adalah untuk memenuhi kepentingan pelanggan mereka, dengan kata lain, kepuasan pelanggan. Melalui memberikan berbagai macam produk, konsumen memiliki gamut seluruh produk dan jasa yang mereka dapat memilih dan yang paling melayani preferensi mereka. Kisaran harga mereka melayani tuntutan perempuan dari yang lebih muda untuk penuaan, dari makmur bagi mereka dengan anggaran yang lebih rendah untuk produk kosmetik. Melalui penelitian konstan dan semangat untuk inovasi, L'Oreal Group terbaik melayani tuntunan perempuan budaya yang berbeda. Perusahaan juga melihat itu bahwa mereka tahu tren terbaru atau lebih baik lagi menciptakan tren di pasar untuk menarik lebih banyak konsumen. Yang kedua, pengendalian perusahaan. Di saat tingkat inflasi tinggi yang ditandai oleh adanya peningkatan harga barang-barang di pasaran, maka tingkat konsumen masyarakat cenderung menurun dan tingkat minat untuk menabung menjadi tinggi. Sebuah aspek yang sangat penting dalam keberhasilan perusahaan adalah bagaimana para pemimpin mereka menangani dan menjalankan bisnis. Bahkan L'Oreal Group sangat khusus dalam tata kelola perusahaan. Dewan direksi dan anggota dewan sangat menyadari semua tugas yang dibutuhkan oleh masing-masing fungsi dan misi kolektif mereka. Karena di tangan mereka bahwa perseroan tergantung pada masa depan. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh buat pemasaran atau tempat distribusi promosi. Baru-baru ini L'Oreal Group menerima keanekaragaman praktik terbaik 2004 Global Leadership Award untuk merangkul keragaman
tidak hanya pada karyawan mereka, tetapi juga di konsumen mereka. Perusahaan mengambil pertimbangan perempuan warna sangat dihargai oleh konsumen untuk mereka juga diberi kesempatan untuk meningkatkan fitur mereka dan merangkul keragaman mereka tanpa harus sesuai dengan konsep tradisional kecantikan, khususnya wanita Kaukasia putih. L'Oreal Group juga memiliki karyawan yang dianggap minoritas, seperti perempuan dan orang kulit berwarna. Senilai masyarakat budaya dan ide-ide penting untuk L'Oreal Group dalam rangka terbaik untuk melayani kepentingan konsumen, karyawan, dan perusahaan. 4. Prima periklanan atau promosi. Selama hari-hari awal iklan, L'Oreal ditugaskan poster promosi dari berbagai seniman grafis untuk mempublikasikan produk-produk perusahaan. 1950-an membawa sebuah media iklan baru, terutama film. L'Oreal membuat debut di 3 memenangkan penghargaan Oscar iklan, yang pertama dalam serangkaian panjang penghargaan. Dari ini, L'Oreal mengambil aktris atau kepribadian yang berbeda dari segala usia yang memancarkan terbaik visi perusahaan. Terkenal kepribadian rata-rata memungkinkan individu untuk berhubungan dengan kehidupan pribadi mereka, bahwa mereka dapat melihat baik dan menjamin penjualan yang lebih tinggi. Kesimpulan, berdasarkan analisa di atas, maka dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan oleh L'Oreal efektif terhadap kemajuan perusahaan, baik dari segi kekuatan mereka di mata global, performa penjualan produk, bahkan dengan diversifikasi yang dilakukan oleh L'Oreal. Perusahaan L'Oreal telah berhasil mencapai keinginan dan kebutuhan konsumen dengan tetap memperhatikan budaya, kondisi geografis, dan keadaan ekonomi. Adapun strategi yang dilaksanakan oleh L'Oreal antara lain melihat pertumbuhan pasar sebagai sebuah potensi yang besar, melihat kebutuhan pasar atau melakukan diversifikasi sesuai dengan tujuan L'Oreal, yaitu menyediakan kecantikan untuk semua orang, melakukan penelitian dan inovasi untuk menciptakan kebutuhan masa depan, menciptakan portofolio merek, melakukan pembangunan secara internasional, dan membentuk sebuah komitmen untuk bertanggung jawab terhadap pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam melaksanakan strategi-strategi tersebut, L'Oreal tidak terlepas dari makro environment, yaitu segi politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal. Sementara itu, ancaman yang datang dari industri atau sektor yang dianalisa dengan menggunakan micro environment analysis.